Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Gafda dengan NIM 231933018 dari kelompok perancangan teknik industri 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan stasiun kerja dengan menggunakan data antropometri. Di mana data antropometri sendiri itu merupakan kumpulan data yang berhubungan dengan karakter fisik tubuh manusia seperti ukuran, bentuk, ataupun kekuatan. Dan penerapan datanya itu digunakan untuk menangani masalah seperti desain gitu. Nah, data ini tuh eh, ada beberapa parameter seperti tinggi badan, panjang lengan, lebar genggaman, dan dimensi yang lainnya. Untuk fungsinya sendiri, untuk memastikan kesesuaian antara desain produk atau alat dengan karakteristik fisik penggunanya. Kemudian informasi dari anticomet itu beragam seperti ukuran statistik, mean atau standar deviasi, lalu ada distribusi persentil, serta variasi berdasarkan demografi. Lalu persentil persentil sendiri itu merupakan ukuran statistik yang dipakai untuk mengakomodasikan variasi tubuh manusia. Nah, ada tiga persentil yang umum digunakan, yaitu persentil 5, 50, dan 95. Di mana persentil 5 itu digunakan untuk tubuh kecil, 50 rata-rata, dan 95 tubuh besar. Penggunaan ini untuk memastikan desainnya itu sesuai untuk kerjanya atau operator, serta lebih nyaman dan menurunkan risiko cedera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan SK baru untuk stasiun kerja perakitan, di mana kita akan membutuhkan meja dan kursi dengan fungsi sebagai berikut. Lalu untuk data antropometri yang digunakan untuk pembuatan tinggi meja bagian luar. Kali ini kita akan menggunakan data eh, dimensi tinggi popliteal, yaitu dari lutut hingga kaki. Lalu juga kita akan menggunakan dimensi eh, tinggi siku dalam posisi duduk. Lalu kemudian eh, untuk panjang mejanya itu kita akan menggunakan rentang tangan ke samping, dan untuk lebarnya itu kita akan menggunakan rentang tangan ke depan. Kemudian untuk tinggi meja itu kita akan menggunakan tinggi pop detail, karena hal ini digunakan untuk meletakkan kaki si pengguna. Jadi kita akan menggunakan tinggi pop detail serta tebal paha dari si pekerjanya. Oke. Nah, untuk dimensi itu dapat dilihat di dimensi dan keterangannya di sini. Jadi, kemudian untuk persentil yang tentu ada beberapa persentil yang harus didapatkan dari justifikasi. Seperti persentil persentil untuk tinggi siku duduk itu kita menggunakan persentil P, P50. Hal ini digunakan agar dapat mewakili pekerjanya. Nah, untuk tinggi politik itu dipakai P5 kali ini agar tidak perkenankan. Kalau misalnya kita menggunakan P50 untuk bekerja dengan badan yang kecil, itu akan kesulitan menjangkau mejanya, sedang sikunya untuk menjangkau mejanya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan
Jadi P5 itu untuk pekerja yang masih rata-rata atau ukuran besar masih bisa menyesuaikan. Dan untuk penyetaraan ke samping itu juga kita menggunakan P5 agar eh, pekerja dengan ukuran tubuh kecil tidak kesulitan untuk menjangkau alat-alat dan bahan yang digunakan selama proses perakitan. Nah, untuk tebal paha itu kita menggunakan P95. Begitu juga dengan tinggi popliteal itu kita menggunakan P95. Hal ini digunakan karena eh, pekerja yang memiliki badan besar itu masih bisa menggunakan meja tersebut sehingga untuk bagian kaki itu tidak terjepit atau tidak nyaman gitu selama melakukan pekerjaan. Nah, untuk ukuran itu dapat disesuaikan di tabel data antropometri seperti untuk tinggi siku duduk itu pakai P50, P50 itu 24,63. Nah, kita akan menyesuaikan ke data antropometrinya untuk ukurannya. Nah, lalu allowance. Allowance ini merupakan eh, toleransi untuk mengakomodasikan variasi gerak atau ketidaktepatan manufaktur agar produknya tetap fungsional bagi berbagai ukuran tubuh. Nah, di sini kita akan menggunakan justifikasi dari data antropometri Indonesia, di mana terdapat desain kursi dan meja. Karena untuk desain meja itu kita akan menggunakan allowance untuk tinggi meja bagian luar. Itu kita akan menggunakan eh allowance 4 cm. Lalu untuk panjang meja juga, karena di sini tidak ada, kita akan menggunakan 4 cm. Padahal kita masih di sini menggunakan P5 sehingga allowance ini digunakan agar pekerja dengan ukuran detail P50 dan P95 masih nyaman menggunakan eh, stasiun kerja yang akan dirakit. Nah, untuk total ukuran itu didapatkan dari ukuran ditambah dengan allowance. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data analisis untuk kurs perakitan kursi kursi perakitan di mana untuk tinggi juga kursi kita menggunakan tinggi popliteal. Lalu untuk lebarnya itu kita uh, menggunakan lebar pinggul. Lalu untuk panjang alas duduknya bagian belakang, ini kita akan menggunakan alas duduknya itu kita akan menggunakan panjang popliteal. Lalu untuk tinggi sandaran kursinya, tinggi sandaran kursi itu kita akan menggunakan tinggi bahu dalam posisi duduk. Nah, untuk persentilnya, untuk tinggi popliteal kita akan memakai eh, P5 agar masih nyaman digunakan oleh pekerja yang bertubuh kecil, namun juga tidak terlalu mengganggu untuk pekerja dengan ukuran
persentile lainnya. Lalu untuk lebar pinggul kita akan menggunakan P95 agar masih dapat digunakan oleh persentil 50 dan 95 sehingga tidak terlalu kecil. Lalu untuk panjang ponytail juga kita menggunakan P5 agar eh, masih agar nyaman digunakan eh, pekerja dengan ukuran tubuh yang kecil. Lalu untuk tinggi bahu itu kita menggunakan P95. Untuk ukuran juga dapat disesuaikan pada tabel berikut ini. Untuk allowance juga kita dapat dari data antropometri Indonesia. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan untuk tinggi kursi dari lantai itu 4 cm. Nah, untuk lebar dudukan itu kita akan menggunakan sekitar hanya 2 cm. Begitu juga dengan panjang ideal juga 1,5. Untuk sandaran kursi itu kita menggunakan sekitar 3 cm. Nah, untuk totalnya itu ditambahkan aja. Baik, selanjutnya itu kita akan merancang stasiun kerja baru. Oke, baik. Stasiun kerja baru ini kita akan merancang stasiun kerjanya. Nah, ini sebagai layout ruangannya. Lalu ada mejanya, ini meja. Lalu ada operator. Lalu ada operatornya. Ada operator. Kemudian akan ada area kerja. Nah, lalu akan ada komponen kotak komponen dengan 13 sekat untuk memudahkan kerja dalam perakitan. Di mana kotak komponen itu kita akan rancang dia di sebelah kiri. Lalu juga akan ada itu kotak alat bantu untuk obeng, di mana eh, hal ini berguna bagi eh, pekerja untuk merakit memudahkan perakitan album sehingga diletakkan di sebelah kiri. Kemudian eh, setelah itu kita hanya perlu menambahkan dimensi-dimensinya.
Nah, jadi untuk berdasarkan data entrepreneur itu tadi, kalau panjang untuk kursinya itu 31,6. Lalu untuk lebarnya itu sekitar 45 sentimeter. Untuk mejanya itu untuk panjangnya itu sekitar 115,4 dan untuk eh, lebarnya itu sekitar 52,4 cm. Kita akan menambahkan keterangan pada layout ini agar memudahkan pembacanya. Kita menambahkan keterangan dari simbol-simbol yang ada. Dan dapat dilihat bahwa eh, A ini adalah operator dengan simbol bulat, lalu B ada kursi dengan eh, persegi, lalu ada area praktis itu area perakitan atau area kerjanya itu dengan lambang kecil, lalu ada alat bantunya dengan sekat 13 dan penjelasan masing-masing sekatnya. Lalu ada E itu alat bantu obeng dan ada F itu untuk mejanya. Ada F itu meja. Berikut rancangannya. Kemudian kita dapat membandingkan rancangan ini. Ini ada lamanya. Sini dapat dilihat perbedaannya, di mana untuk stasiun kerja lama itu awalnya panjangnya 100 untuk meja dan jadinya 115 pada stasiun kerja baru. Lalu lebarnya 60 pada stasiun kerja lama menjadi 52,4 pada stasiun kerja baru. Nah, untuk alat perakitan ini kita akan buat menjadi bantu sasisnya dan dipindahkan ke kiri agar eh, penggunaan tangan pekerja itu lebih efektif dan lebih balance. Begitu juga untuk obeng itu juga kita dempetkan ke area kerja agar tidak ada jarak agar si operatornya mudah menjangkaunya. Nah, untuk jarak antara operator ke alat bantu itu 30 cm, begitu juga ke area kerja. Sedangkan untuk dari meja ke alat bantu itu 20 cm. Lalu untuk dimensi alat bantu itu 25 kali 11,86, untuk area kerja itu 33 kali 20 dan untuk alat bantu obeng itu 5,03 kali 10,03. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.